Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Profesor Andri Sumitra dan hari ini kita akan membahas prinsip-prinsip yang mendasari keuangan Islam. Ada beberapa prinsip yang bisa kita lacak dalam studi literatur dan hari ini kita akan membahas 8 prinsip dasar keuangan Islam. Prinsip yang pertama, keyakinan pada tuntunan ilahi, yaitu melaksanakan aktivitas ekonomi dan keuangan didasarkan kepada kesadaran bahwa kita mesti taat dan patuh pada perintah dan larangan agama. Prinsip ini mengacu pada keyakinan bahwa seluruh aktivitas keuangan haruslah sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama si pelaksana keuangan tersebut. Apabila dia seorang muslim, maka dia mesti mematuhi tuntunan agama Islam. Ini maknanya semua transaksi dan keputusan keuangan harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam serta mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dan ini didasarkan pada kesadaran untuk mematuhi hukum-hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Sebagai contoh, seorang muslim ketika memilih berinvestasi, ya, memilih untuk berbisnis, ya, memilih untuk berdagang, maka dia akan memilih investasi, bisnis, perdagangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Contoh dalam berinvestasi di saham, maka seseorang yang beragama Islam, dia akan menghindari saham-saham yang dilarang, seperti terlibat dalam bisnis yang diharamkan, alkohol, riba, atau perjudian. Prinsip yang kedua, pengharaman riba. Riba adalah praktik peminjaman atau pinjam meminjam uang dengan meminta atau memberikan tambahan atau keuntungan yang tetap tanpa ada keterlibatan risiko yang jelas. Prinsip keuangan syariah tegas mengharapkan riba dan mendorong agar praktik keuangan itu tidak menggunakan riba, tapi menggunakan praktik-praktik lain yang adil dan berkelanjutan. Menggantinya dengan jual beli, ya, menggantinya dengan kerjasama usaha dan lain sebagainya. Contoh dalam pembiayaan syariah, maka lembaga keuangan syariah itu tidak boleh mengenakan bunga, ya, termasuk bunga tetap, ya, sebagaimana terjadi dalam pinjaman konvensional. Penghasilan dari pembiayaan syariah itu mesti diambil dari keuntungan yang halal, dari investasi yang halal atau dari transaksi yang halal, ya, seperti jual beli, sewa dan kerjasama usaha. Bunga dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 itu hukumnya disamakan dengan riba nasiah, yaitu sama-sama diharamkan. Prinsip yang ketiga, pelarangan perilaku spekulatif. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan spekulasi yang tidak memiliki dasar yang jelas atau mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi itu tidak diperbolehkan dalam praktek keuangan syariah. Prinsip ini mendorong agar para investor melakukan investasi yang lebih berdasarkan pada analisis fundamental, ya, sektor real dari bisnis yang dijalankan serta melihat potensi jangka panjang dari bisnis tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang berinvestasi, maka investasi itu mesti didasarkan kepada perhitungan-perhitungan, ya, mitigasi risiko yang sudah dilakukan. Apabila berinvestasi di saham syariah misalnya, maka saham syariah itu tidak boleh semata-mata hanya spekulasi dari perubahan harga pasar dalam jangka pendek, naik turun harga saham. Tapi dilihat fundamental perusahaan dan prospek bisnis jangka panjangnya. Apakah perusahaan yang dia beli itu perusahaan yang memiliki value, ya, memiliki fundamental perusahaan yang baik dan prospek bisnis jangka panjang. Selanjutnya, prinsip berikutnya adalah anjuran perdagangan dan berbagi keuntungan dan risiko dalam bisnis. Ya, prinsip ini menekankan pentingnya pembagian keuntungan dan risiko dalam transaksi keuangan. Ya, sangat dianjurkan untuk mengganti riba dengan berdagang dan dengan profit and loss sharing, ya, berbagi keuntungan dan risiko dalam bisnis. Sebagai contoh, dalam keuangan syariah itu ada transaksi berbasis mudharabah, ada transaksi berbasis musyarakah, ya, ada transaksi berbasis murabahah, ada transaksi berbasis ijarah. Nah, model-model transaksi ini prinsipnya adalah berdasarkan akad yang sudah diatur dalam syariah. Nah, oleh karena itu berbagi hasil itu menjadi prinsip yang sangat dianjurkan. Berdagang itu menjadi prinsip yang sangat dianjurkan sebagai upaya Islam mengganti praktek bunga atau riba dengan praktek dagangan dan berbagi keuntungan dan risiko dalam proyek-proyek bisnis. Berikutnya, prinsip uang
sebagai modal potensial. Ya, prinsip ini menegaskan bahwa dalam Islam, uang itu mesti dianggap sebagai modal potensial yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai tambah melalui investasi produktif ya. Bukan hanya sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko atau iwat di mana dia bisa bertambah dengan dirinya sendiri. Dia bisa bertambah kalau dia digunakan untuk menciptakan nilai tambah. Sehingga nilai tambah itu nanti akan menambah keuntungan melalui apa? Melalui investasi produktif atau melalui transaksi perdagangan atau melalui investasi pada proyek-proyek yang nanti ada kemungkinan proyek tersebut memberikan tambahan keuntungan. Prinsipnya dalam Islam, uang tidak bisa menghasilkan uang tanpa digunakan atau dimanfaatkan atau didaya gunakan melalui pertukaran dengan barang atau jasa atau manfaat atau prestasi. Contoh, penggunaan uang sebagai modal misalnya untuk pembiayaan proyek-proyek bisnis atau investasi yang produktif ya, membangun usaha baru, mengembangkan bisnis yang sudah ada. Ini sangat dianjurkan sehingga uang tersebut bisa berputar ke sektor real dan menjadi pelumas untuk menjalankan bisnis-bisnis di sektor real. Tentu saja dalam menjalankan bisnis, berdagang itu ada potensi untung. Ya, ketika beruntung maka akan dapat tambahan uang tadi ya, menciptakan nilai tambah. Ada juga risiko rugi di mana uang kita justru berkurang. Tapi kemauan dan kemampuan untuk menanggung risiko itu kemudian membuat keuntungan yang diperoleh menjadi halal dan itu menjadi proses penciptaan nilai tambah yang dianggap produktif dalam Islam. Berikutnya, prinsip pembiayaan itu mesti didasarkan pada aset real ya. Prinsip ini menekankan bahwa keuangan syariah ketika menyalurkan pembiayaan itu tidak boleh sekedar meminjamkan uang ya. Lalu nanti dari peminjaman itu diambil keuntungan. Tidak seperti itu. Islam menganjurkan agar pembiayaan yang disalurkan itu mesti didasarkan pada aset real yang memiliki nilai pada proyek itu sendiri atau pada benda itu sendiri atau pada objek yang ditransaksikan. Misalnya properti, peralatan atau bisnis yang berproduktif. Ya, hal ini bertujuan untuk mendorong investasi yang nyata, yaitu langsung ke sektor real dan berdampak positif pada perekonomian. Sebagai contoh penerapan prinsip ini, pembiayaan syariah bisa disalurkan untuk pembelian rumah, menyewa aset, ya, modal usaha, atau jasa-jasa bank yang lainnya, sehingga bank syariah menyalurkan pembiayaan untuk sesuatu yang jelas ada wujudnya secara real, baik berbentuk barang, jasa, sewa, prestasi, maupun proyek-proyek bisnis yang ini memang pro sektoril. Prinsip berikutnya adalah Islam menganggap akad itu suatu hal yang suci dan penting. Ya, prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesucian dan keabsahan akad dalam setiap transaksi keuangan. Akad yang benar itu membedakan transaksi tersebut boleh atau tidak. Ya, oleh karena itu semua pihak harus mampu sepakat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta akad tersebut harus dilakukan secara sah dan memenuhi ketentuan syariah. Ya, oleh karena itu dalam setiap praktek bisnis atau praktek-praktek keuangan atau dalam desain kontrak dalam Islam, maka akad itu menjadi hal yang cukup membedakan. Apakah hubungan bisnis yang dilakukan, kontrak keuangan yang dilakukan, perjanjian pembiayaan yang dilakukan itu dibenarkan, maka itu sangat bergantung kepada akad apa yang digunakan, kemudian kemauan dan kemampuan para pihak untuk mematuhi akad-akad tersebut menjadi sesuatu hal yang dianggap sakral. Selanjutnya prinsip Islam mendorong agar lembaga keuangan dan industri keuangan beroperasi hanya pada aktivitas yang dibolehkan atau yang disetujui oleh hukum syariah ya. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh aktivitas keuangan dalam Islam itu harus sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam. Segala bentuk transaksi, investasi, ya, perdagangan, bisnis, itu mesti mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, prinsip ini kita sebut juga dengan prinsip syariah compliance, yaitu prinsip mematuhi prinsip-prinsip syariah.
Nah, oleh karena itu, ya, lembaga keuangan, baik perbankan, pasar modal, asuransi, pegadaian, lembaga keuangan mikro, atau perusahaan pembiayaan, itu wajib, ya, membiayai hanya sektor-sektor bisnis yang halal, sektor-sektor bisnis yang dibenarkan. Bukan sektor-sektor bisnis yang merusak lingkungan, misalnya menjual barang dan jasa yang haram misalnya, itu tidak dibenarkan. Jadi kalau membiayai, atau beroperasi, perusahaan yang dibiayai di sektor makanan, kesehatan, atau teknologi, maka sektor-sektor tersebut mesti dipastikan halal dan pada operasionalnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ya, demikian 10 prinsip yang mendasari operasional, industri keuangan syariah. Kenapa prinsip-prinsip ini penting? Karena yang namanya ekonomi dan keuangan syariah itu merupakan, bahagian tidak terpisahkan dari implementasi Islam atau implementasi syariah. Ya, maqasid syariah menyebutkan bahwa syariah itu hadir adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau mewujudkan kebaikan. Maka ada perintah yang mesti diikuti. Begitu sesuatu itu diperintahkan, maka sesungguhnya Allah sedang menghendaki kebaikan wujud dalam perintah-perintah tersebut apabila dilaksanakan. Sebaliknya, apabila ada larangan, maka sesungguhnya di balik larangan itu, jika dilanggar, maka akan menimbulkan bahaya dan kemudaratan. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.